Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormati Lurah Kuranji, hadir bersama kita Ibu Sekretaris Lurah, makasih Bu. Yang terhormati Kepala MTSN 5 beserta seluruh wakil kepala, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, hadir bersama kita pengurus komite, dihadiri Pak Eri, makasih. Seterusnya orang tua wali murid yang hadir ikut bersama kita hari ini, tentunya kepada anak-anak sekalian peserta didik kelas 7 dan kelas 8 hadir bersama kita dari Insan Pers, makasih Bu Muslinda, Pak Noah. Hadirin dan hadirat yang kami banggakan, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu azam kita, niat kita, cita-cita kita Allah wujudkan, Allah mudahkan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan di akhir semester ini yang kita sebut dengan kegiatan panen karya P5RA. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruh apa yang telah kita laksanakan dalam rangka upaya pendidikan di madrasah ini menjadi amal soleh di sisi Allah SWT dan mendatangkan keberkahan bagi kita, siswa kita, dan masyarakat kita. Bapak dan Ibu hormati, kami sangat apresiasi, terima kasih kepada MTSN 5 yang telah melaksanakan kegiatan panen karya ini. Kegiatan panen karya P5RA. Panen artinya apa nih? Menuai hasil. Menuai hasil. Kalau karya? Hasil dari. Kalau karya apa? Karya adalah kreativitas kita, aktivitas kita, kerja kita. Jadi hari ini kita memanen apa yang telah kita lakukan dalam proses pendidikan terhadap anak-anak kita dalam rangka mewujudkan pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin. Nah, hari ini kita mengambil kegiatan terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bapak dan Ibu hormati, ada beberapa macam tema dalam P5RA ini, dan itu menjadi bagian terpenting dalam proses pendidikan kita sesuai dengan ranah kurikulum merdeka yang dilaksanakan di madrasah kita ini. Nah, hari ini tema itu kita ambil adalah terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Apa tujuannya? Memberikan kesadaran kepada anak kita, memberikan pemahaman kepada anak kita bahwasanya kita Indonesia itu memang beragam. Jangankan Indonesia, kita di Sumatera Barat itu memang beragam. Jangankan Sumatera Barat, di Kota Padang, di Kuranji pun kita beragam. Baik itu dari suku bangsa maupun dari segi agama dan keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu yang hormati, proses penanaman nilai itu kita lakukan dalam proses pembelajaran melalui kurikulum yang ada. Kalau dalam proses pembelajaran kurikulumnya yang terkait dengan itu apa tuh Bu? PKN, alay, IPS. Kalau di keagamaan SKI bisa. SKI bisa kan?
Ya Pak, sejarah dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, itu muatan-muatan kurikuler yang kita berikan kepada anak kita coba implementasikan dalam bentuk karya nyata. Hari ini dalam bentuk seni dan budaya yang menggambarkan kebineka tunggal ika tersebut. Ya, sehingga tampillah beko nyanyi-nyanyi daerah, ya. Ada sinanggar tulo bagai alay para pisang, ampar pisang. Tuh. Jadi artinya apa? Memang anak-anak memahami bahwasanya Indonesia itu memang kaya. Kayanya bukan dari aset sumber daya alam saja, tidak, tapi memang dari segi sumber daya manusia dan keragaman budaya. Demikian juga dengan tari-tarian, ya. Demikian juga dengan tari-tarian. Bapak dan Ibu, pemahaman ini perlu kita berikan kepada anak kita. Kalau perlu bukan hanya tataran budaya, tapi juga dari tataran agama dan keyakinan. Sekalipun kita madrasah, bahwasanya kita di Indonesia itu, kita di Kota Padang ini tidak hanya saja didiami oleh komunitas yang beragama Islam, tapi ada 6 agama dan keyakinan di Kota Padang. Itu kita sampaikan kepada anak kita, sehingga mereka beradaptasi nanti dengan orang-orang yang berbeda suku, bangsa, ras dan agama. Mereka sudah familiar, ya, mereka sudah familiar. Ibu-ibu yang pernah haji, yang pernah umroh, kalau dia hanya berbaur dan berinteraksi dengan hanya kelompok mereka umroh atau haji saja, rugi mereka. Padahal mereka bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, suku, ras, ya. Kenapa mereka tidak berinteraksi? Artinya kawan. Sudah sembahyang itu nampak orang Afrika tuh, sapo lo cek, ya kan? Sapo sih masih awak, dia jawab itu masih nyoba tuh mah, ya kan? Sehingga mereka kecek itu cek, tidak cek semua, ya kan? Yang penting ngecek. Kalau ada yang mumpuni dalam segi bahasa Inggris, berarti itu sudah juga membantu. Ini yang termasuk Ibu. Sehingga mereka melihat orang lain itu tidak alergi mereka. Kenapa? Kita melihat dari kacamata kebangsaan dan nasionalisme kita. Bapak dan Ibu, tahun 2024 Kota Padang ini tercatat sebagai kota intoleran. Kota apa? Intoleran. Berarti tidak toleran. Orang Padang kok, siapa saja mereka yang berbeda dengan mereka itu, nyu alergi mencari perbedaan tadi itu. Itu Pak, artinya mencari orang yang beda dengan suku tidak orang Minang doh, nyolah alergi mencari itu. Mencari orang yang beda agamanya, nyolah alergi, tidak ada kawan, dianggap musuh, dianggap orang lain. Padahal kalau dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi agama Islam mengajarkan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Nabi itu untuk seluruh alam, tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, ras dan lain sebagainya. Agama pun mengajarkan kepada kita, perbedaan itu adalah sesuatu yang sunatullah. Sunatullahnya memang itulah kodratnya, kita itu diciptakan Allah berbeda-beda. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah ciptakan kita ada laki-laki, ada perempuan. Apalagi ada bersuku-suku, ada berbangsa-bangsa. Allah nyatakan. Jadi suku-suku yang ada ini memang Allah seperti itu menciptakan. Ada bangsa-bangsa banyak, Allah seperti itu. Agar apa? Lita'arafu. Mana guru bahasa Arab? Guru Quran hadis.
Ibu mengartikan litarafu itu apa tuh? Saling mengenal. Bapak dan Ibu, dalam tafsir kontemporer tidak mengenal saja itu. Lita'arafu itu agar terwujud interaksi di antara mereka yang laki-laki perempuan bersuku dan berbangsa tadi. Jadi nak sekarang kenal dah. Tapi ada interaksi. Interaksi itu kalau di bidang pendidikan, adalah namanya kerjasama bidang pendidikan, pembangunan bidang pendidikan dan segala macam. Kalau hanya sekarang kenal Pak Ibu, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu ya sudah. Oh Pak Kemenak ya, iya Kemenak. Oh Pak Dinas Pendidikan ya, iya. Gitu dia. Pak kenal Pak. Hanya sekedar itu. Tapi kalau interaksi kau Pak Ibu, akan ada tingkatan di atasnya sampai mencapai sebuah kerjasama atau mewujudkan cita-cita bersama dalam komunitas itu tadi. Kalau Padang, cita-cita bersama kita di Kota Padang kok antar yang berbeda tadi. Kalau Indonesia, terwujudnya cita-cita kita bersama seluruh penghuni negara Indonesia ini dari perbedaan-perbedaan ada interaksi. Nah, hanya kenal dah, ya kan? Ada di sana kesepahaman, kenal, saling paham kita, saling mengerti kita, saling bekerja sama kita. Itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bapak dan Ibu, di dalam Asta Protas Kementerian Agama itulah yang pertama diwujudkan oleh Bapak Menteri. Apa itu? Mewujudkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Jadi kita tidak melihat lagi perbedaan, tapi kita melihat ini adalah sesama makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu, ya, hubungan silaturahmi, hubungan ukhuwah itu bertingkat. Ada hubungan kita sesama muslim, namanya ukhuwah Islamiyah. Ada namanya persaudaraan kita sebangsa setanah air, namanya ukhuwah wataniyah. Ada namanya persaudaraan kita sesama makhluk Allah, ciptaan Allah, manusia, namanya ukhuwah basyariyah. Ada namanya hubungan kita, persaudaraan kita dengan alam semesta termasuk tumbuh-tumbuhan, itu namanya ukhuwah alamiyah, alam. Makanya Bapak dan Ibu, keyakinan akidah kita itu hari ini sesuai dengan Asta Protas Kementerian Agama yang kedua, namanya ekoteologi. Apa arti itu ekoteologi itu? Eko itu apa itu? Lingkungan, ekosistem, lingkungan. Ya, lingkungan itu sini ada manusia, ada selain manusia. Selain manusia apa tuh? Tumbuh-tumbuhan, hewan, termasuk setan iblis pun selain manusia. Ya. Teologi, keyakinan. Jadi keyakinan kita itu kita dasarkan ke berapa? Bahwasanya kita adalah makhluk ciptaan Allah yang kedudukan mereka adalah sama di pandangan Allah. Oleh karenanya semua kita harus menjaga lingkungan. Nggak bisa mentang-mentang manusia menjadi khalifah fil ard bakada artinya saja, nggak bisa. Harus memperhatikan lingkungan yang ada, sehingga ditanamlah pohon. Untuk apa? Penguatan ekosistem, jangan sampai terjadi penggerusan oleh air. Ditanam pohon supaya apa? Ada pelindung, ndak hangik negari godo. Ditanam pohon, ada namanya buah-buahan yang menghasilkan untuk dimakan di anak cucu kita. Jadi Pak Ibu, kuado menanam pohon, nambah buah ke? Ya, tampeknya di fasilitas umum. Kau diambil orang ke Pak? Bagi Pak? Doaan sih Pak Ibu.
mudah-mudahan nanti ambil ko ayo orang yang butuh perlu dan bermanfaat perlu untuknya tu diupi dah wak dan aku dah kembali ke wak dah amun cuma tu sebentar wak asal tiba batamu jurang dah dong upi batamu jurang upi saat dia batamu jurang upi panjang saja baralah kamu hidup atau hidup mau upi panjang saja cari kita doakan kau tanam apa? Jambak bagus jambak tanam jambak kau bawa buahnya ambil nak padialah jadi larang yang penting jangan sampainya merusak baik merusak kepada tumbuhan tanaman maupun merusak kepada dirinya ya kan buat tanam kayu mah untuk anak awak ya kalau ada apa ibu baladang durian di apa di bukit itu diambil orang berang wak apa tiba durian berang harga mahal pak ya kalau diambil orang pedias ya lah ya jangan kau orang lain karo pun ambil pedias lah tandojo selero belum itu kita doakan mudah-mudahan karo itu menjadi karo yang soleh loh naknya apa ibu bapak nilai-nilai ini yang perlu kita tanamkan kepada anak kita jadi kalau hanya sekedar tari hanya sekedar lagu itu kan sebagai sarana saja tapi pesan-pesannya harus kita sampaikan kepada anak kita sehingga kalau gadangnya Pak Ibu tidak ada sifatnya memarginalkan dan segala macamnya Bu kalau ada orang yang berbeda agama kos di rumah awak lebih terima hah? Itu masuk dia tapi ada Bu ketika orang menyewa rumah di rumahnya kontrak ditanya agamanya non muslim tidak bisa ada saja apa sedangkan Nabi hidupnya berdampingan dengan orang-orang kafir itu bukan hanya sekali keinginan ada pula keinginannya untuk membunuh Nabi tapi Nabi hidup berdampingan dengannya tuh jangan ada ya Bu Iko kan madrasah kau dalam undang-undang artinya tahu Ibu Caliat di undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang apa? Babin di dalam kod. Masa guru nak tahu dah? Undang-undang awak mah. Sistem Pendidikan Nasional. Babin. Nah 22 2003. Madrasah itu aslinya bunyi sekolah umum. Jadi kalau sekolah umum sama sebenarnya SMP. Hanya saja ada kalimat berikutnya yang bercirikan Islam. Ciri Islam itu bisa di kurikuler atau kurikulumnya, bisa di intrakurikuler itu pembiasaannya, bisa di ekstrakurikuler itu kegiatan. Bu, kalau disekolahkan orang non muslim di madrasah sana limo ko lebih terima. Beda, kalau beda. Hah? Oh, dia nak kebaca agama doh. Dia mungkin guru matematika, guru IPS, guru bahasa Indonesia. Bah, dia terima. Aku kan? Sebagai sekolah dengan penerapan P5RA wajib kita untuk menerimanya. Tidak ada alasan tidak. Ya? Nah, wawasan seperti ini perlu itu dibuka Pak Ibu. Bah, pakai terima. Pakai Pak. Sampai ke masyarakat juga seperti itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kegiatan P5RA kita yang mengambil tema terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika terus memupuk kesadaran kita, terus memupuk semangat kebangsaan kita, terus memupuk semangat keagamaan kita yang memang Allah takdirkan kita itu berbeda-beda. Makanya Rasulullah diutus untuk rahmatan lil alamin, menghilangkan perbedaan yang ada di antara kita dan kita lihat sebuah persamaan yang ada. Tentu skop yang lebih kecil kita di MTSN 5 ini tidak ada beda-beda, ada buang oh Bu Pak, tidak ada beda-beda ya. Iko gengnya Pak Nov kepala, wah pakai geng ini. Iko gengnya Bu Sri wakil kepala, Iko gengnya Pak Kaur. Sehingga lah pakai geng-geng awak di madrasah kok untuk film Hong Kong itu tak boleh. Wah harus satu, ya kan?
Itu yang kita tularkan pada anak-anak awak, sehingga mereka tidak ada perbedaan di antara mereka. Dan itu lebih luas. Kalau masing-masing sekolah madrasah menanamkan yang namanya P5RA dengan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin, nak ada cakap antara siswa, tak ada cakap antara pemuda. Kenapa? Ketikanya di sana 5 ada SMP berapa? Satu. Mereka adalah satu. Kenapa satu? Mereka adalah pelajar Pancasila, pelajar yang rahmatan lil alamin. Di mana saja mereka berada, mereka adalah satu sebagai anak bangsa. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat terlaksana dengan baik dengan cuaca yang sepertinya aja lah, nah, dengan cuaca seperti ini. Tidak lebih ya, tidak kurang, sedang-sedang saja, kece fetifera. Bapak dan Ibu kami hormati, terima kasih kepada Pak Kepala dengan seluruh guru-guru dan juga kepada Pak Komite, dukungan luar biasa. Awak panjang mana Pak Komite, nah ujung seketik tadi itu apa cik dah. Tapi memang terbukti MTSN 5 komitenya memang bukan hanya janji, tapi memang terbukti. Ada kelas baru, ada toilet baru, ada masjid dan lain sebagainya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Komite, Pak Datuk dengan seluruh unsur kepengurusan yang mampu bahu-membahu dengan madrasah dalam rangka memajukan madrasah kita ini. Tentunya dukungan yang tak kalah penting adalah kepada orang tua, wali murid dan seluruh anak sekalian yang sangat beruntung hari ini belajar di MTSN 5 Kota Padang. Kemudian juga hadir Bu Pengawas. Terima kasih Bu Pengawas. Balik kampung dua nak. Menerima tenderapat Pak. Hah? Menerima tenderapat. Sambil perpisahan. Ya, Mau melepas ya. Ya. Wah, luar biasa ya. Terima kasih untuk kita semua. Tentu dukungan dari pemerintah kita sangat harapkan mulai dari Pak Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, makasih banyak. Kemudian juga Forkopimcam dari Polsek dan Ramil, makasih Pak Abin dukungannya sekaligus kehadiran untuk kegiatan ini. Bahwasanya ini bukan milik Kementerian Agama saja, tapi dia merupakan aset bangsa Indonesia secara berjenjang. Aset kelurah RT, aset RW, aset lurah, kecamatan dan Kota Padang. Ya. Kalau madrasah di Kuranji iko cik madrasah dunia Kuranjinya. Itu dah taruang tu. Nah kecamatan Kuranji, cik gonyo. Ya kan? Tapi kalau kecamatan dia banyak. Kan Kuranji kan iko. Kalau orang di Kuranji kan iko. Nah, ya kan? Ini harus semangatnya semangat harimau Kuranji ya untuk memajukan madrasah kita ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas terselenggaraan kita ini. Kita bermohon pada Allah semoga Allah meridhai, dan mari kita buka dan kita lanjutkan dengan bersama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga mohon kesediaan Pak untuk mana buah tambua sebagai simbol dibukanya acara kita secara resmi, dan juga kami undang berkenan untuk mendampingi Sekretaris Lurah Kuranji, Babinsa Kelurahan Kuranji, pengurus komite MTSN 5 Kota Padang, dan tentunya juga kepala madrasah, dan juga hadirin tamu undangan karena kita sekaligus mengadakan sesi foto bersama. Kepada tim jurnalis siap sedia untuk mengabadikan momen spesial kita hari ini. Ya. Baik hadirin yang berbahagia, kita hitung bersama ya. Kita hitung mundur. Ayo kita bersama-sama menghitung 3, 2,